Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Supaya lewat firman Tuhan iman kita semakin diteguhkan, iman kita semakin kuat, setiap pengiringan kita kepada Tuhan semakin kita mencintai Tuhan. Ketika kita mengerti firman-Nya, sesungguhnya melalui firman Tuhan, Tuhan memberikan satu janji pengharapan bagi kita bahwa Dia tidak meninggalkan kita, bahwa kita memiliki Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita, Allah yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan yang baik bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan yang berjudul adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kalau dalam Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pengalaman ini kita lihat melalui satu peristiwa yang terjadi di Kana. Harapan mereka semua undangan itu bisa menikmati hidangan dan menambah sukacita mereka hadir di tengah-tengah pesta perkawinan di Kana. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita lihat di sini bahwa di dalam Yohanes pasal 2 mulai ayat 1 sampai ayat 11, kita tahu bahwa kisah ini memberitahukan kepada kita ada satu hal yang sangat penting yang sedang terjadi ketika mereka kehabisan anggur. Disinilah ada hal yang penting yang perlu kita pelajari. Untungnya ada kehadiran Yesus. Ketika ada Yesus, disitulah terjadi mujizat. Kalau kita perhatikan di sini dalam undangan pesta di Kana ini, Yesus hadir. Puji nama Tuhan, Yesus ada di sana. Yesus tahu bahwa mereka dalam kondisi di mana sedang mengalami satu perasaan yang sangat susah karena pesta belum selesai, masih ada undangan, tapi anggur sudah habis. Puji nama Tuhan. Tapi kita mau belajar lewat firman Tuhan. Di sini dikatakan ketika kondisi itu terjadi, Ibu Yesus datang. Maria datang, Ibu Yesus datang kepada Yesus di ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah, di sini yang pertama yang kita lihat ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah di mana Maria datang kepada Yesus. Ini satu hal yang sangat tepat ketika mereka dalam keadaan krisis, ketika mereka sedang kehabisan anggur, ketika mereka sedang susah karena pesta belum selesai, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus juga ada di sana, Maria juga ada di sana, sehingga Maria datang kepada Yesus, memberitahukan kepada Yesus. Kenapa Maria datang kepada Yesus? Karena Maria tahu bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Dia menyampaikan kepada Yesus. Nah, jadi yang pertama ini adalah satu doa, satu permintaan, satu permohonan. Jadi ketika kita sedang mengalami krisis, apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama kita datang kepada Yesus. Seperti Maria, dia datang kepada Yesus. Dia memberitahukan kepada Yesus bahwa mereka sedang kehabisan anggur. Ini yang pertama yang dilakukan. Apa yang dilakukan yang kedua? Ketika mereka kehabisan anggur, apa yang harus dilakukan ketika seseorang sedang menghadapi krisis? Menghadapi krisis ekonomi, kebutuhan, keperluan hidup, kita perlu mujizat. Nah, di sini yang dilakukan yang kedua adalah apa yang dikatakan oleh Maria di ayat 5 kepada pelayan-pelayan yang ada pada waktu itu.
Di ayat 5 katakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu, buatlah itu, buatlah itu. Ini perlu iman, perlu iman. Nah, apa yang dikatakan ketika mereka kehabis anggur, Ibu Yesus Maria memberitahukan kepada pelayan-pelayan. Kalau pertama dia datang kepada Yesus, dia mempunyai iman, dia mempunyai iman. Kalau kamu melakukan apa yang dikatakannya, setiap perkataannya, apa saja yang dia katakan, kamu percaya dengan perkataannya, maka itulah iman, imanmu yang akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi. Inilah iman. Maria mengatakan kepada pelayan-pelayan, apa yang dia katakan, perbuatlah itu. Bukankah Yesus adalah firman Allah? Setiap perkataannya adalah perkataan yang hidup. Setiap orang yang melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, maka mereka akan mengalami mujizat. Jadi yang kedua adalah perbuatlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang ketiga firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, apa yang dilakukan supaya kita mengalami mujizat Yesus, supaya ketika kita mengandalkan Yesus, kita mengalami mujizat daripada Tuhan. Nah, kemudian Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Pertama doa, yang ketiga iman, yang kedua iman, yang ketiga tindakan, berbuat. Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Kalau mereka tidak melakukannya, kalau mereka tidak bertindak seperti yang dikatakan oleh Yesus, maka mereka tidak akan pernah melihat air berubah menjadi air anggur. Tetapi mereka taat. Mereka taat melakukan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Lalu di ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Di ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air dan telah menjadi anggur itu. Mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki itu. Mereka tahu karena mereka telah melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Pelayan-pelayan itulah yang paling tahu karena mereka yang mengisi tempayan itu sampai penuh. Dan ketika Yesus melakukan mujizat itu, ketika Yesus melihat mereka percaya dengan apa yang dikatakan Yesus, sehingga Tuhan menunjukkan kepada mereka mujizat terjadi. Air berubah menjadi air anggur. Sungguh hal yang luar biasa. Bahkan setelah pemilik pesta itu mengecap air anggur itu, air anggur yang mereka minum itu lebih baik dari anggur yang sebelumnya. Inilah hal yang luar biasa yang terjadi bagi anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Kalau ada Yesus di tengah-tengah hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, undang Yesus setiap hari. Kalau kita ingin mengalami mujizat, ada 3 hal yang kita lakukan. Kita berdoa, percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Allah, kita bertindak dengan segala apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka kita akan melihat mujizat daripada Tuhan. Saya percaya mujizat tidak terjadi hanya di Kana, tapi mujizat juga bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam keluarga kita, kehidupan kita, kebutuhan, keperluan kita. Kita akan lihat mujizat yang lebih manis lagi Tuhan perbuat. Tuhan melakukan bukan sekedar yang biasa-biasa, tapi Dia lakukan anggur yang lebih manis, lebih baik, istimewa apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan hadir, Tuhan melakukan, pasti Tuhan melakukan yang lebih baik dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu hari ini jemaat Tuhan dimanapun berada, saya berdoa, kita selalu mengandalkan Tuhan. Undang Yesus setiap hari kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan. Tetaplah hidup dengan doa. Yang kedua, kita percaya, hidup dengan iman. Yang ketiga, kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan melihat
mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini melalui firman Tuhan ini, kita jemaat Tuhan yang ada di rumah, jemaat Tuhan dimanapun berada, baik kita yang ada di tempat ini, biarlah kita menerima dengan iman, percaya firman Allah hari ini memberkati kita. Kita percaya mujizat masih ada. Yesus ada dalam kehidupan kita. Hari-hari setiap orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan mengalami mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Biarlah hari demi hari bersama Yesus, hidup kita semakin hari semakin manis, lebih manis, karena kehadiran Yesus melakukan mujizat lebih baik, semakin baik dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diberkati dimanapun kita berada. Kita menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Mujizat masih ada bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati berkata amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.